Materi kali ini saya beri judul pemeriksaan gigi dan mulut selama kehamilan. Nah, di setiap puskesmas di Bontang ini punya beberapa program ya. Salah satunya yaitu kunjungan pertama ibu hamil diwajibkan untuk pergi ke dokter gigi. Gitu ya, salah satunya. Nah, kadang ini banyak pasien-pasien yang ke poligigi itu bertanya, kenapa ya kok ibu hamil kok mesti periksa ke dokter gigi? Dulu-dulu tuh nggak pernah gitu ya. Oke. Jadi, ketika ibu-ibu hamil itu datang ke poligigi, kami sebagai praktisi di bidang kedokteran gigi akan memberikan edukasi kepada ibu-ibu hamil tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut untuk ibu-ibu hamil. Mengapa itu penting gitu ya? Karena saat ibu-ibu hamil ini mulai merasakan kehamilan itu biasanya ada perubahan-perubahan yang terjadi, gitu ya. Ada beberapa perubahan yang terjadi. Yang pertama, yang paling besar terjadi itu adalah perubahan hormonal, gitu ya. Jadi ketika hamil, hormon estrogen dan progesteron itu biasanya meningkat tajam, gitu ya. Kemudian perubahan yang terjadi adalah pada pola makan. Nah, ibu-ibu hamil ini biasanya males makan, maunya makannya yang manis-manis aja, karena kan mungkin mulutnya tuh mual gitu ya, jadi pengennya yang manis gitu. Kemudian ada lagi perubahan pada perilaku. Nah, ibu hamil ini biasanya mual, muntah, nggak pengen ngapa-ngapain, nggak pengen sikat gigi juga gitu kan, karena nanti malah tambah mual dan muntah gitu. Jadi biasanya ibu-ibu tuh jadi males untuk sikat gigi gitu ya. Oke. Nah, karena adanya perubahan-perubahan ini itu berpengaruh besar pada kesehatan gigi ibu hamil. Jadi pengaruhnya apa sih pada gigi ibu hamil? Nah, bisa kita lihat di sini penyakit gigi dan mulut yang paling banyak terjadi pada ibu hamil. Yang pertama, gingivitis atau radang gusi. Mungkin banyak ibu hamil yang atau sebelum hamil merasakan radang gusi. Radang gusi itu ditandai dengan gusinya tuh sering berdarah, gitu, terus warnanya kemerahan. Nah, karena adanya perubahan hormon pada ibu hamil, biasanya radang gusi ini makin parah, gitu kan ya. Nah, radang gusi ini itu kan penyebabnya karena adanya infeksi di gusi ya. Jadi infeksi ini disebabkan oleh bakteri-bakteri yang ada di mulut. Dari sekian banyak penelitian dan jurnal-jurnal yang ada, ternyata bakteri akibat dari infeksi gusi ini di kemudian hari saat kehamilan akan menyebabkan prematur, gitu ya. Kemudian selain itu ada BBLR. BBLR itu berat badan bayi lahir rendah. Nah, ada juga penelitian yang mengatakan bahwa bakteri ini dapat menyebabkan keguguran pada ibu hamil. Jadi mungkin ada ibu hamil yang sering hamil tapi kok ini ya sering keguguran. Nah, mungkin salah satu penyebabnya adalah adanya infeksi pada gusi, gitu ya. Kemudian yang kedua yang paling sering terjadi itu adalah epulis. Kita nyebutnya epulis gravidarum ya.
Jadi ini semacam tumor, tapi dia nggak dia ringan aja, jinak aja. Jadi sebanyak 75% dari ibu hamil biasanya mengalami epulis gravidarum ini. Jadi sepanjang dia hamil, dia tuh jadi epulis ini bentuknya seperti radang gusi, cuman dia lebih besar-besar gitu. Bengkaknya pada gusi itu lebih besar-besar. Jadi sepanjang dia hamil dia akan mengalami ini dan dia akan sembuh sendiri. Ketika dia akan melahirkan atau sesudah melahirkan dia akan sembuh sendiri. Kemudian penyakit gigi dan mulut yang lain biasanya ada gigi goyang. Nah, banyak juga saya temui ibu hamil yang mengeluhkan kenapa ya kalau lagi hamil itu tiba-tiba giginya goyang gitu. Nah, itu juga karena disebabkan perubahan hormon dari ibu hamil sehingga menyebabkan perubahan jaringan di sekeliling gigi, jadi menyebabkan gigi gampang goyang gitu ya. Kemudian yang keempat, adanya pengikisan enamel gigi. Jadi enamel gigi itu lapisan terluar dari gigi gitu ya. Kalau ibu-ibu merasa mual, muntah, itu kan pasti menghasilkan zat asam. Nah, zat asam inilah yang mengakibatkan pengikisan pada enamel gigi. Gigi itu kadang suka ngilu atau jadi lebih sensitif gitu ya rasanya. Yang kelima, nah ini yang paling banyak juga terjadi pada ibu hamil, nggak ibu hamil aja ya, semua orang kayaknya mengalami namanya gigi berlubang. Ini masih menjadi tugas berat bagi dokter gigi karena memang angka gigi berlubang ini tinggi ya. Ya, jadi penyebabnya itu karena adanya karies gigi. Nah, itu karies gigi timbul karena apa? Karena adanya perubahan perilaku tadi itu ya. Misalnya kalau dari ibu hamil itu suka makan yang manis-manis gitu ya, suka makan permen. Nah, dari makan manis ini, dia menghasilkan zat asam itu tadi. Kita tahu zat asam tadi itu mudah mengikis enamel gigi, gitu ya. Oke, di sini ada gambar. Saya akan menceritakan bagaimana gigi itu bisa berubah. Mungkin ibu nggak terpikir ya, padahal gigi itu kan bagian dari tubuh yang paling keras, ya kan? Kalau ibu-ibu sadari. Kayak misalnya kalau ada kecelakaan pesawat aja, yang akan diperiksa atau misalnya kalau udah orang kecelakaan terus sudah keadaannya udah jelek gitu kan, pasti dicari bagian tubuh yang paling keras yaitu gigi untuk mengidentifikasi. Oke, sekarang kita terpikir nggak, kok gigi yang kuat kayak gitu bisa berlubang gitu ya? Kadang kita nggak kepikiran kan? Tiba-tiba kita ngerasa aja, kok berlubang ya gigi ini. Nah, itu pasti ada prosesnya sebenarnya, ya kan? Jadi prosesnya itu adalah seperti yang kayak saya bilang tadi, makanan manis itu bila kita konsumsi banyak, terus di mulut ini kan terdapat kuman ya. Ada kuman baik, ada kuman yang buruk. Jadi ketika dia bertemu dengan kuman, makanan manis ini akan menghasilkan kuman tadi itu akan menghasilkan zat asam. Seperti saya bilang tadi, zat asam ini yang mengikis gigi ya. Jadi membuat lapisan gigi itu lebih tipis ya, jadi gampang berlubang. Nah, zat asam ini yang sebenarnya yang menyebabkan gigi ini berlubang atau karies itu ya, banyak disebutkan ya.
Oke, kemudian bagaimana kita mencegah gitu ya dari penyakit-penyakit itu, bagaimana kita mencegah supaya dia nggak terjadi hal-hal itu, atau paling nggak kita bisa mengurangi penyakit-penyakit tersebut. Karena memang penyakit gigi dan mulut ini risikonya tinggi bagi ibu hamil ya, karena tadi itu adanya perubahan-perubahan hormon, terus perubahan perilaku. Nah, bagaimana sih tipsnya gitu kan? Kalau di Poli itu saya pasti kasih tahu ke ibu hamil gitu ya, Bu, banyak minum air putih karena air putih itu menetralkan dia ya. Jadi banyak minum air putih, terus kemudian tetap sikat gigi itu wajib hukumnya gitu ya. Mau nggak mual, muntah kalau sikat gigi, tetap saya bilang bisa sikat gigi itu wajib hukumnya bagi kita semua, gitu ya. Gunakan sikat gigi yang bulunya halus. Kemudian untuk ibu hamil bisa membatasi makan dan minum yang manis, gitu ya. Terus perbanyaklah makan buah, gitu, dan makanan bergizi. Kemudian untuk ibu-ibu yang sering muntah di pagi hari gitu ya, gimana mengatasinya? Tetap kan kita harus gosok gigi ya, cuman karena ada zat asam itu, kita harus memberi waktu untuk menyikat gigi. Jadi misalnya setelah kita muntah, ibu-ibu bisa kumur dengan air putih. Kemudian dijeda 1 jam, baru boleh sikat gigi, supaya giginya lapisannya nggak gampang luruh gitu ya. Nah, ini kalau ada yang bertanya, Bu Dokter, boleh nggak sih kalau ibu hamil itu perawatan gigi? Boleh saja, dokter. Kalau ibu hamil melakukan perawatan gigi, disarankan saat usia kehamilan trimester kedua, gitu ya. Mengapa? Karena biasanya kalau trimester kedua itu relatif lebih aman. Jadi karena ibu hamil juga kondisi sudah baik, sudah lebih stabil, secara emosional juga lebih stabil. Jadi kalau menerima perawatan itu juga lebih enak gitu, lebih nyaman gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan masalah pandemi ini kan, COVID-19 ini kan, mungkin di awal-awal kita membatasi ya, hanya yang emergensi saja yang dikerjakan gitu kan. Cuman makin kesini kan kita nggak tahu ya kapan akan berakhir gitu kan, dan nggak mungkin juga akan menunda perawatan gigi sampai kapan, kita juga nggak tahu. Nah, oleh karena itu biasanya di sarana kesehatan akan menyiapkan sarana dan prasarana untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi sudah ditambahkan alat-alat khusus untuk mencegah penyebarannya gitu kan. Jadi kita tetap bisa melakukan perawatan gigi tapi dengan tidak menyebarkan COVID-19 itu. Kemudian juga datang ke sarana kesehatan harus sesuai dengan prosedur new normal gitu ya, seperti pakai masker, sebelum cuci tangan gitu ya, harus keadaannya juga harus sehat gitu ya. Kesehatan gigi dan mulut dengan baik itu akan membantu ibu-ibu semua untuk menjalani masa kehamilan dengan lancar, menyenangkan, bahagia, ya kan? Oleh karena itu, ibu perlu menjalani pemeriksaan gigi dan mulut secara rutin ya. Tidak perlu takut, tidak perlu grogi atau kenapa sih harus berkunjung ke poli gigi? Kenapa? Jadi semuanya itu untuk kebaikan dari ibu-ibu semua gitu ya. Sebenarnya untuk pemeriksaan gigi itu kan harusnya rutin ya, sering kan digaungkan paling tidak setahun 2 kali pemeriksaan gigi gitu kan. Nah kalau sebenarnya sebaiknya sih sebelum kehamilan itu sudah ngecek semua kesehatan gigi mulutnya bagaimana gitu
gitu ya kan. Sejak awal merencanakan kehamilan sudah sadar diri untuk kesehatan gigi dan mulutnya, gitu ya. Nah, ini terakhir dari saya. Ini suami saya, anak-anak saya ada 3. Ini waktu jalan-jalan ke Derawan. Kalau sekarang kita mungkin harus menunda perjalanan kita untuk liburan ya. Jadi saya share foto saya waktu liburan tahun 2018 kalau nggak salah, 18-19 gitu ya. Oke, ibu-ibu mungkin segitu dari saya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa menerima informasi yang saya berikan dan bisa menyebarkan materi atau informasi yang baik dari saya. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.